Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, kalau Umar mengatakan kami dulu bertawassul dengan Nabi kami, kalau maknanya kedudukan Nabi, kenapa Umar tidak juga kalau dikumpulkan lafaz-lafaz hadis ini, akan kita temukan satu, bahwa hadis ini oleh sebagian saudara kita menjadi penetrasi bolehnya bertawassul dengan kehormatan seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah. Padahal makanya di sini pentingnya mengikuti manhaj ahli hadis dalam memahami hadis. Tawassul dengan wali, kata Sayyid Muhammad, itu artinya bertawassul dengan amal solehnya, dengan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, wali hidup ataupun wali yang sudah mati, statusnya sama sebetulnya, sama-sama boleh. Kenapa? Karena amal soleh dan kedudukannya di sisi Allah, kedudukan wali di sisi Allah itu tidak lenyap seiring dengan matinya yang bersangkutan. Jadi justru dengan matinya seorang wali, dia masuk ke alam kehidupan yang lebih sempurna ketimbang alam dunia. Makanya saya terheran-heran dengan orang yang mengatakan tawassul itu boleh kalau dengan amal soleh, juga boleh kalau dengan orang yang masih hidup, tapi nggak boleh kalau sudah mati. Itu alasannya apa ya? Ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalilnya. Saya tidak menemukan dalilnya. Dan yang mengharamkan harus menyertakan dalil. Dan sekarang yang kedua dalilnya hadis Anas ibn Malik yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam Ad-Du'a dari Thumamah bin Abdullah ibn Anas dari datuknya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila datang musim kemarau, istasqa bil Abbas bin Muttalib, beliau istisqa minta hujan dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqaun. Dulu ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan nabimu atau dengan nabi kami, fatasqina atau fasaqaitana, lalu engkau beri kami hujan. Dulu kami bertawassul kepadamu minta hujan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berikan hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina, sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Fasqina, maka turunkanlah hujan kepada kami, fayusqauna, sehingga mereka diberikan hujan. Kaum muslimin dan muslimat, hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Ad-Du'a. Hadis ini oleh sebagian saudara kita menjadi penetrasi bolehnya bertawassul dengan kehormatan seseorang, kedudukan seseorang di sisi Allah. Padahal makanya di sini pentingnya mengikuti manhaj ahli hadis dalam memahami hadis, yaitu dikumpulkan seluruh lafaz hadis ini, karena sebagian menafsirkan yang lain. Di sini kan secara mujmal bahwa seolah-olah Umar meminta dengan diri Abbas, dengan diri Abbas, yaitu kehormatan Abbas, kedudukan Abbas di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, disinilah datangnya tawassul bid'i yang baru di masa belakangan, yaitu bertawassul dengan kehormatan
Syekh fulan, kiai fulan, ustadz fulan, alim fulan, abid fulan. Misalnya bertawassul dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya, atau bertawassul dengan kedudukan Syekh si fulan dan si fulan. Masing-masing negara punya syekh-syekhnya masing-masing itu. Berdasarkan hadis ini, karena zahirnya kami dulu bertawassul kepadamu dengan nabi kami, ya kan? Ya, berarti dengan zat nabi. Nah, sekarang kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, berarti dengan Abbas, yaitu dengan dirinya Abbas itu, atau kedudukannya di sisi Allah. Artinya dengan hak Abbas turunkan hujan. Jelas? Maka tawassul ini berarti kan tambah jenis yang baru, yaitu tawassul dengan kedudukan seorang saleh di sisi Allah, baik yang hidup maupun yang mati. Jelas? Ini subuhannya jelas ya. Nanti apa jawabannya harus lebih jelas. Kalau tidak tambah kacau nanti kaum muslimin. Jadi dijadikannya hadis ini sebagai penetrasi. Padahal kalau dikumpulkan lafaz-lafaz hadis ini akan kita temukan satu, bahwa Umar radhiyallahu anhu bukan berdoa atau bertawassul dengan zatnya Abbas atau dengan kedudukan Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa qum ya Abbas fastasqi au fad'u, bangkitlah Abbas atau berdirilah Abbas, maka mintalah hujan atau berdoalah kepada Allah. Berarti di sini Umar radhiyallahu anhu bukan bertawassul dengan dirinya Abbas, tetapi dengan doanya Abbas. Berarti hadis ini kembali ke jenis yang ketiga, yaitu bertawassul dengan doa orang saleh. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, kalau Umar mengatakan kami dulu bertawassul dengan nabi kami, kalau maknanya kedudukan nabi, kenapa Umar tidak juga berdoa sekarang dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jelas? Karena orang yang menjadikan hadis ini sebagai bukti boleh bertawassul dengan zat seseorang, kan hadis ini dalilnya. Kenapa Umar tidak melakukan seperti yang kita klaim tadi? Karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup dan setelah matinya berubah atau tidak kedudukannya di sisi Allah? Berubah atau tidak? Ya enggak. Nabi tetap akramul khalq ala Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, walaupun beliau sudah meninggal. Berarti dipahami bahwasanya yang ditawassulkan oleh Umar di masa Nabi adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Andainya zat, kenapa Umar tidak langsung aja ke Nabi? Mana yang lebih mulia, Nabi daripada Abbas? Nabi lebih mulia. Kenapa harus ke Abbas? Nah, kan Abbas masih hidup. Nah, misalnya kan memang Abbas yang masih hidup, apakah lebih hebat dari Nabi yang sudah mati? Hah? Ayo, jawabannya kan Nabi Abbas kan masih hidup. Nah, apakah yang Abbas yang masih hidup lebih mulia dari Nabi kita yang sudah mati? Tidak. Tetap Nabi kita yang sudah meninggal tetap lebih mulia. Yang keempat, dan tuan-tuan klaim juga Nabi bisa dipanggil keluar. Iya kan? Kenapa tidak dipanggil saja Nabi untuk berdoa? Abdullah Nabi berdoa daripada Abbas. Oh, tidak bisa sembarang orang. Masya Allah, tidak bisa sembarang orang. Memang Umar sembarang? Ini kan hanya bisa dilakukan oleh khawas kan itu klaimnya. Oleh syekh-syekh tertentu yang makamnya sudah sampai kepada tingkat hakikat, di atas ma'rifat dan seterusnya, sampai kasyaf. Berarti Umar orang sembarangan kalau begitu. Abu Bakar orang sembarangan kalau gitu.
Utsman orang sembarangan, Ali bin Abi Thalib orang-orang yang jamin masuk surga orang sembarangan. Sehingga syekh kita lebih hebat daripada mereka. Syekh kita bisa manggil Nabi, bahkan bisa disuruh mencium lutut syekh kita. Di mana datangnya ini? Ikhwani fillah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hanya khawasul khawas, ya, khawasul khawas. Orang yang dijamin masuk surga tidak masuk khawasul khawas. Atau alasan lain nanti ngayal lagi, mereka kan belum butuh itu Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak butuh kenapa minta didoakan hujan ya Allah ya Rabbi. Tapi memang yang namanya subuhat itu pandai menjawab. Pandai menjawab. Tapi kalau yang sunnah itu pandai taat. Nah, mana yang lebih bagus? Tonton suka yang pandai menjawab atau yang pandai taat? Jawablah. Pandai taat. Kalau sempat Iqbalnya jadi menantu, ya, kalau disuruh oleh mertuanya pandai jawab, Masya Allah menantu saya hebat kalau disuruh pandai jawab. Atau jadi menantu setiap disuruh enggak, iyo, siap. Mana yang suka? Nah, antum yang mana tuh? Yang suka menjawab atau yang apa? Biar ditawarin. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bukan yang pandai jawab, tidak, yang pandai taat. Nah, jadi oleh sebab itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis sahih kadang dipelesetkan artinya. Apa sebab? Karena diambil satu lafaz tidak dibandingkan, dikomparasikan dengan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Umar dengan Abbas natawassalu bi ammi nabiyina bukan bertawassul dengan zatnya, tapi bertawassul dengan doanya. Buktinya dia katakan dalam riwayat lain, qum ya Abbas fad'u. Abbas, ayah berdiri dan berdoa. Lalu Abbas pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa dan Allah turunkan hujan.